Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isrizal, jurusan Ilmu Hukum semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab yang telah saya pilih untuk mata kuliah Hak Asasi Manusia sekaligus untuk mid semester. Universalitas HAM, asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari universalitas nilai moral. Sejarah perkembangan filosofis HAM dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral khusus, meskipun tidak menggambarkan, tidak mengekspresikan HAM secara menyeluruh, tetapi tetap menjadi prasyarat bagi doktrin kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain prasosial yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip kepercayaan yang benar dan yang tidak benar. Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia diantaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak alamiah tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional. HAM berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Nah, sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada tanda kutip reason yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga. Dasar dari doktrin hukum alam adalah kepercayaan akan eksistensi suatu kode moral alami yang didasarkan pada penikmatan kita atas kepentingan mendasar tersebut dijamin oleh hak-hak alamiah yang kita miliki. Hukum alam ini seharusnya menjadi dasar dari sistem sosial dan politik yang dibentuk kemudian. Oleh sebab itu, hak alamiah diperlakukan sebagai sesuatu yang serupa dengan hak yang dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat maupun negara. Dengan demikian, hak alamiah adalah valid tanpa perlu pengakuan dari pejabat politis atau dewan manapun. Nah, pendukung pendapat ini ialah seorang filsuf abad 17 yaitu John Locke. Ia memberikan argumennya dalam karyanya Two Treatises of Government. Intisari dari pandangan Locke ini adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun. Selanjutnya John Locke memberikan argumentasinya dengan menyatakan bahwa tujuan utama pelantikan para pejabat politis di suatu negara yang berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar individu. Bagi John Locke, perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak milik untuk menegaskan batasan bagi kewenangan dan jurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani monarki atau sistem kerajaan. Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Sedangkan dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih, dan persamaan. Yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas
adalah menjadi kepentingan yang paling utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai negara-negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari Barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Namun demikian, negara-negara tersebut mengacukan fakta bahwa telah mengadopsi konsep nation state dari Barat dan tujuan modernisasi sebenarnya juga mencakup kemakmuran secara ekonomi. Selanjutnya tentang relativitas budaya. Isu relativisme budaya baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. Gagasan bahwa HAM terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an, terutama menjelang konferensi dunia hak asasi manusia di Wina atau DUHAM disuarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan cendekiawan di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, dalam pandangan liberal Barat, setiap sistem selain sistem liberal dominan tidak akan kondusif untuk menegakkan hak asasi manusia. Penganut paham liberal berpendapat bahwa setiap sistem politik selain liberal tidak dapat melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Oleh karenanya, menurut mereka, penegakan dan pemajuan HAM hanya dapat dicapai dengan mengubah sistem politik itu sendiri. Di sisi lain, mereka mengatakan bahwa hanya sistem liberal yang dapat menjamin pencapaian HAM. Jika pendapat ini dianggap absolut, maka hak asasi manusia hanya akan menjadi ajang pertempuran ideologi dengan satu tujuan, yaitu menegakkan rezim liberal di seluruh dunia. Ini hanya akan menciptakan suatu lingkaran perdebatan dan konfrontasi mengenai interpretasi dan implementasi HAM. Terdapat perbedaan dalam konsep filosofis HAM. Negara-negara Barat selalu membela prioritas mereka mengenai HAM manusia. Bagi mereka, HAM telah secara alamiah dimiliki oleh seorang individu dan harus diakui secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Bagi negara-negara timur atau non-liberal, HAM dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan dalam suatu negara. HAM tidak ada sebelum adanya negara, melainkan diberikan oleh negara. Dengan demikian, negara dapat membatasi HAM manusia jika diperlukan. Perbedaan lain muncul pada tingkat implementasi dalam memajukan dan menegakkan HAM manusia. Bagi negara-negara Barat, konsep keseimbangan antara kepentingan untuk menghormati urusan dalam negeri negara asing atau keperluan untuk melakukan apapun yang mungkin bagi penghormatan terhadap HAM seorang individu adalah sebagai berikut. Dalam kasus di mana pelanggaran yang dilakukan di negara lain telah menjadi semakin serius, sistematis, skalanya meluas, negara lain atau organisasi internasional diperbolehkan untuk campur tangan, bahkan apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan, ketegangan atau konflik. Sementara dalam pandangan negara-negara timur, intervensi terhadap pelanggaran yang terjadi di negara lain dan kemudian menuduh pemerintah negara tersebut telah gagal menegakkan HAM
adalah suatu tindakan yang tidak logis dan tidak layak. Harus diingat bahwa gagasan tentang dominasi kultural Barat merupakan salah satu kritik terkuat dari negara-negara Timur, terutama negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa konsep hak di Barat yang bersifat destruktif dan sangat individualis tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Asia, di mana komunitas harus diutamakan atau atas individu. Komunitas diutamakan atas individu. 39 para pemimpin Asia menentang apa yang mereka sebut sebagai imperialisme budaya, nilai-nilai Barat, dan menuduh Barat telah mencoba untuk memelihara budaya kolonial dengan memaksakan suatu konsep hak yang tidak mencerminkan budaya Asia. Telah diakui secara umum dalam prakteknya hak asasi manusia dikondisikan oleh konteks sejarah, tradisi, budaya, agama, dan politik ekonomi yang sangat beragam. Tetapi dengan segala keberagaman tersebut, tetap terdapat nilai-nilai universal yang berpengaruh terhadap martabat manusia. Kebebasan, persamaan, dan keadilan merupakan sebagai nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh. Lepas dari adanya berbagai perdebatan, universalitas dan keterkaitan, HAM merupakan bagian dari warisan kemanusiaan yang dinikmati umat manusia di masa sekarang. Seorang profesor hukum di Universitas Columbia mendefinisikan konsep universalitas HAM melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Apakah manusia ini ingin hidup atau mati? Apakah manusia mau disiksa atau diperbudak? Apakah manusia mau hidup bebas atau hidup dalam penjara? Apakah manusia ini mau diperbudak? Apakah manusia ini mau menyatakan pendapat khususnya mengenai bagaimana warga negaranya diatur dalam suatu pemerintahan? Tidak dibutuhkan suatu proses pemikiran yang rumit bagi seorang individu untuk menentukan pilihan hidup atau mati, bebas atau terpenjara. Ujian demokratis. Universalitas ini merupakan dasar bagi afirmasi mengenai apa yang dianggap hak asasi manusia secara universal. Berangkat dari hal tersebut dapat ditarik nilai dan kriteria yang diterima secara universal oleh seluruh negara. Secara praktis seluruh negara di dunia sependapat bahwa apa yang mereka akui sebagai pelanggaran Barat terhadap HAM adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang. Ini berarti bahwa seluruh negara setuju mengenai setidaknya beberapa nilai yang mendasar. Secara prinsipil perjanjian ini kemudian berkembang menjadi setidaknya suatu inti penting dari hak asasi manusia di seluruh negara di dunia, atau setidaknya sebagian besar dari negara-negara tersebut. Hal ini juga menjadi landasan bahwa kesepakatan dapat dicapai untuk bentuk-bentuk asasi yang lain. Sekian pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.